Assalamualaikum semua, selamat datang lagi di channel Jan Isika Official Stories. Tempatnya baca novel romantis gratis. Kali ini aku akan bacakan part ke-47 dari cerita Penjara Hati Sang Mafia. Tapi sebelumnya, support dulu channel ini dengan tekan tombol subscribe, lonceng, like, comment, and share cerita ini supaya kalian tetap dapatkan notifikasi part-part selanjutnya. Terima kasih, selamat membaca. Suara gedoran di pintu mengusik telinga Restu dan Ratu. Dalam posisi berpelukan, kelopak mata dua insan itu perlahan terbuka dan saling menemukan wajah keduanya. Ratu bangkit dari peraduan dengan tergagap sambil menelan ludah salah tingkah. Sementara Restu langsung bangkit untuk turun dari ranjang. Biar aku saja, cegah Ratu gugup. Wanita itu cepat-cepat menuju ke pintu kamar. Selamat pagi, Miss. Maaf mengganggu, kami mau bicara dengan bos. Seorang ajudan menunduk sopan begitu Ratu membuka pintu. Wanita yang sudah membenahi penampilannya sebelum membuka pintu tadi mengangguk setelah meminta persetujuan Restu dengan isyarat mata. Ajudan itu masuk menemui Restu yang sudah duduk di sofa dekat ruang kerja, tak jauh dari tempat tidur, hanya dibatasi partisi. Bos, barusan Erik melapor kalau ada kelompok mencurigakan yang mengintai tempat ini. Entah itu kelompok Axel atau siapa, tapi sebaiknya bos pergi dulu dari villa ini demi memulihkan kesehatan, bos. Lapor ajudan yang Ratu tahu namanya Ezra. Sambungkan aku bicara dengan Erik, pinta Restu segera. Bos mafia itu ke balkon setelah panggilan dari seluler yang dibawa Ezra tersambung pada Erik untuk bicara di sana. Sementara Ratu berlari ke kamar mandi. Saat ia keluar, Ezra sudah tidak ada. Ratu langsung mengambil tempat di samping lemari setelah meraih mukena. Ia baru saja menunaikan sholat subuh dan disambut wajah dingin Restu yang duduk bertumpu di siku di dua lutut di tepi ranjang. Ayo, bersiap. Kita pergi sekarang, sebelum matahari terang. Tak lama, mereka sudah berada di jalanan. Mobil yang ditumpangi Restu dan Ratu membawa mereka menuju ke rumah kayu dengan gaya modern di puncak. Ratu sendiri tak tahu jelas area ini masuk ke wilayah mana. Mereka memasuki rumah dengan lighting yang menambah nuansa hangat itu, disambut seorang wanita tua bersanggul yang langsung sumringah melihat kedatangan Restu. Tuan muda? Wanita itu mendekat dengan sedikit tergopoh. Apa kabar, Li? Kabar baik, Tuan muda. Tuan muda sudah sehat? Ini, mata wanita tua itu menunjuk pada Ratu. Restu yang tanggap melirik istrinya penuh arti. Kenalkan Li, dia Ratu. Nona Ratu? Wah, tepat sekali namanya. Ini toh ratunya Tuan muda. Raut sumringah itu tak lekang dari wajah wanita yang sudah melewati hidup setengah abad itu. Ratu yang canggung mengangguk sopan dan berkata dengan sedikit penekanan, "Saya perawat Grandma." Sudah dinikahi tuan muda tapinya toh? Entah bagaimana kekehan jenaka wanita yang dipanggil Restu dengan Li itu mencairkan suasana. Ayo, saya sudah bereskan kamarnya. Tuan muda dan Non Ratu bisa langsung istirahat di kamar ya. Sebelum melangkah, Ratu sempat melirik pada suaminya disambut dirikan bersahabat pria itu yang memerintahkan untuk ikut langkah Li. Wanita itu pergi ke dapur setelah mengantar mereka ke kamar. Ini rumah siapa? Keluarga juga ya? Tanya Ratu yang diam-diam mencuri pandang pada deretan bingkai foto di dinding kamar. Beberapa orang dapat Ratu kenal. Ya,
Ada gambar wanita yang mirip Padma bersama seorang wanita cantik berambut sebahu. Di tengahnya ada seorang bocah laki-laki dan dua bocah wanita. Di sebelah kanan Padma ada Lee yang berdiri tersenyum. Ratu mendekat, menatap lekat prem keluarga itu. Mata biru kehijauan di binar bocah lelaki itu membuat Ratu bisa langsung mengenal kalau itu Restu kecil. Senyum Ratu tanpa sengaja tersimpul. Ada satu orang lagi memiliki mata yang sama, wanita yang ada di samping Restu. Apa itu ibunya? Li itu dulu bekerja di rumah, sekarang tinggal di sini. Suara Restu tenang. Dulu, sebagai? Ratu kini menoleh pada pria itu. Pernah sebagai penanggung jawab, posisi Esther sekarang. Oh, Ratu mengangguk-angguk tipis tapi otaknya bagai liar bekerja membuat dugaan-dugaan dari apa yang dia lihat sekarang. Lee terlihat hangat dan akrab dengan Restu, tidak canggung dan kaku seperti hampir semua pekerja yang ada di rumah keluarga Edward. Sangat berbanding terbalik dengan iklim ketat antara tuan dan majikan yang tercipta di rumah itu sekarang. Apa dulu rumah keluarga Edward pernah sangat ekspresif Lee? Ratu ingin bertanya lagi tapi merasa tak pantas. Namun ingatannya berkelana pada Padma. Gimana kabar Grandma ya? Apa beliau gak marah? Aku gak masuk kerja terus untuk ngerawat beliau. Ucap Ratu mirip ceracauan. Grandma sudah ada yang mengurus. Restu menyahut. Mau tidak mau, kamu harus terbiasa seperti ini. Potong Restu cepat. Pria itu mendekat dan berhenti tepat di belakang tubuh Ratu. Jantung gadis itu berpacu saat daksa pria itu sengaja berdempet, disusul embusan halus menyerbu di telinganya bersama suara yang serak. Konsekuensi karena kamu sudah terlalu berani masuk ke duniaku. Ucap pria itu dingin. Memangnya aku minta? Bahu Ratu terangkat santai bersama gelak kecil seraya mencondongkan tubuhnya menjauh dari Restu demi menyembunyikan debar yang tiba-tiba menggeliat laju sekali. Ia butuh menjaga jarak aman agar debarannya tak terdengar pria ini. Mata Restu melirik kecil memberi apresiasi senyum tipis pada gestur tenang gadis itu. Operasi mungkin membuatku lupa bagian ini. Kalau kamu itu tengil, berani, tak terduga, tapi kadang juga ceroboh. Ratu melirik kecil. Aku ceroboh? Ya. Yang mana? Tanya Ratu lagi. Kau tidak sadar? Kau pernah menambah sakit di lukaku karena kecerobohanmu. Masuk ke kamarku tanpa permisi, menuduhku tikus di rumahku sendiri, jadi pahlawan kesiangan yang membawamu masuk ke markas mafia bawah tanah. Hei serangga pengganggu, kau lupa itu? Kalimat itu tercetus-ketus dengan cepat bersama tatapan tajam mata Restu yang tak sedikit pun melepas fokus lurus matanya ke wajah Ratu. Tapi lucunya, kau juga yang berhasil masuk untuk mengobati luka itu, mengisi ruang kosong yang sudah lama tak terisi, tanpa permisi dan cukup lancang mencorengkan warna lain ke duniaku yang gelap. Beraninya kau. Tubuh Ratu tersentak maju akibat tangan Restu yang cekatan merangkul pinggangnya mendekat ke tubuhnya. Tatap mereka beradu lagi. Ratu menelan ludah gelisah. Otaknya mencerna nada kemarahan dari kalimat pria ini. Namun, mengapa mata bak permata itu seolah berkata lain? Wanita berambut panjang itu makin terhenyak saat tak disangka pria berstatus suaminya itu malah maju, mengikis habis jarak mereka hendak merenggut napas Ratu yang sejak kemarin ingin ia lakukan tapi selalu tak punya jalan. Ratu terhenyak dan berusaha menghindar, tapi tenaga Restu terkumpul di kaki demi membawa istrinya ikut bersamanya.
Mereka hampir jatuh ke ranjang saat suara gedoran datang di pintu kamar. "Tuan muda, ini teh hangatnya." Semua itu auto ambyar bagi Restu, sementara Ratu merasa terselamatkan oleh wanita parubaya di luar. Putri Linda itu berteriak lega di hati, "Li, aku padamu." Cahaya yang menerobos masuk dari jendela kaca besar di living room mengundang langkah Ratu untuk mendekat. Ia baru saja mengambil kesempatan menghindar saat Restu bicara serius dengan ajudan-ajudannya di ruang kerja setelah mereka sarapan dan minum teh bersama. Begitu sampai, tangan Ratu menyibak sedikit kain putih yang menjuntai menutupi jendela. Matanya langsung disambut hijau hamparan kebun teh yang luas. Napasnya seolah makin terasa lapang dan nyaman. "Non Ratu, butuh sesuatu?" Sedang menikmati pemandangan itu, suara Li mengagetkan Ratu. Ia refleks menoleh ke asal suara. "Li, enggak, cuma mau lihat ini aja. View-nya dari sini bagus sekali." Non Ratu suka pemandangan alam. Li berjalan menuju ke pintu besar dekat ruang makan seraya menatap Ratu dengan senyum hangat. "Suka? Adem, ayem, tentrem," ungkap Ratu tersenyum. "Li, mau kemana?" "Ke dapur," jawab Li tenang. Segera Ratu mengikuti langkah Li. Li sendiri di sini?" tanya Ratu. "Enggak, itu di pilah sebelah sana ada para pekerja juga yang berjaga di area ini. Mereka sering ke sini." "Oh," Ratu manggut-manggut mengerti. "Dan Restu mana?" Li yang baru saja menaruh keranjang berisi sayuran di meja bar melirik kecil ke arah Ratu. "Sedang bicara dengan ajudan di ruang kerja. Saya sumpek di kamar terus. View cantik begini, sayang untuk dilewatkan bukan?" ujar Ratu riang diikuti kekehan Li. "Li mau masak ya?" "Itu apa?" tanya Ratu pada wanita yang sedang menghaluskan stroberi di chopper. "Selai stroberi untuk Den Restu." Dia suka stroberi ya ternyata." Suara itu mirip ceracauan Ratu. "Iya, tapi yang diolah sendiri. Kalau selai yang ada di market Dan Restu kurang suka. Ada sih, tapi merek-merek tertentu." Ungkapan Li membuat rasa ingin tahu Ratu bangkit. "Li bisa sedetail itu mengetahui tentang Restu?" "Li, dulu koki juga di rumah keluarga Edward ya?" tanya Ratu hati-hati, memancing wanita itu bicara lebih. Li tergelak kecil. "Enggak, tapi saya suka masak. Dulu Den Restu memang suka minta dimasakin selai stroberi. Kebetulan waktu itu ada stroberi dari kebun dan langsung saya olah karena koki sedang memasak menu untuk semua keluarga kan. Den Restu ketagihan." "Oh ya. Li sepertinya begitu mengenali dia." "Saya sudah di sana sejak Den Restu duduk di sekolah dasar, Non." "Oh, pantesan kalian terlihat dekat dan hangat. Dia itu sangar pada siapa saja. Namun sama Li kelihatannya berbeda." Tawa Li makin menggema. "Den Restu sudah seperti anak sendiri bagi saya. Dulu saya memang bukan babysitternya, tapi kami sering menghabiskan waktu bersama. Dan Restu waktu kecil itu lincah, tangkas, walau pembawaannya pendiam." "Oh ya? Artinya dia itu ternyata memang sudah dari setelan pabrik dong begitunya ya?" Kekehan yang tertahan terdengar dari mulut Ratu. "Tapi bagi saya dia itu tetap yang terbaik," ucap Li. Ratu menggeleng sarkas. "Li nggak tahu aja sekarang dia suka membunuh orang." Lirih Ratu di hati. Namun tetap saja ungkapan Li kembali mengusik keingintahuan di otak Ratu. Dia paling tahu bersikap pada orang tua.
terutama sama ibu. Bu Isyana benar-benar wanita pertama yang dicintainya dengan seluruh hidupnya. Lanjut Li lagi. Ratu tak berani menanggapi selain hanya dengan lirikan syarat ingin penjelasan lagi. Ibu, yang dimaksud di sini Padma atau wanita bermata sama dengan Restu di frame yang ada di kamar. Dan Restu itu yang paling sayang sama Bu Isyana, Oma, juga adik-adiknya. Terlihat cuek, tapi di balik sikapnya itu sejujurnya dia peduli. Dia lebih suka bertindak di belakang layar tanpa orang yang dia bantu tahu. Karena itu jujur saya sangat menyayangi dia. Timpal Li lagi. Li lihat sendiri. Memangnya kapan terakhir kali Li pindah dari sana? Tanya Ratu. Wanita parubaya itu menoleh dengan tatap hangat. Bukan 1-2 hari saya ikut keluarga Bu Isyana, Non. Sudah lama. Saya pindah ke sini saat Den Restu SMA. Nah kan, mungkin setelah itu Li nggak tahu bagaimana profesi Den Restu kesayangannya itu. Sarkas Ratu lagi di hati. Bu Isyana maksud Li apa wanita yang ada di frame kamar? Tanya Ratu hati-hati. Iya, mirip Den Restu kan? Senyum Li tersungging. Iya sih, mata mereka menunjukkan itu semua, ucap Ratu. Kekehan Li terdengar sumbang. Cuma Den Restu yang mewarisi mata indah ibu. Bu Isyana itu cantik sekali bukan? Ya menurutku juga begitu. Tak bisa Ratu mungkiri ia memang sempat terpana dengan wajah mungil dengan hidung bangir di samping Restu di gambar itu. Non Ratu juga cantik. Ungkapan Li membuat Ratu tergelak kosong. Ah Li, aku mah jauh sama Bu Isyana. Tetap saja Non juga cantik, puji Li lagi sambil melanjutkan aktivitasnya memasak. Demi mengalihkan pembicaraan, Ratu meraih sayuran di keranjang. Biar saya saja yang memasak Non Ratu. Li mencegahnya karena melihat tindakan Ratu. Biar saya yang bantu. Tekan Ratu lagi. Jangan, nanti. Santai saja kenapa sih? Apa di sini juga mengandung iklim kaku seperti di rumah keluarga Edward sekarang? Potong Ratu sambil terkekeh, lucu. Lagi-lagi Li tergelak. Memangnya sekaku apa sekarang di sana? Cukup kaku Li. Sedikit tak enak wajah Ratu meringis. Tapi mungkin itu hanya perasaanku saja sih. Iklim rumah itu makin berubah. Li yang sedang mengaduk saus stroberi di atas kompor meracau lirih. Li, ini mau dipotong gimana? Tanya Ratu yang meraih lobak dari keranjang. Mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu bersama sambil bercengkrama ria. Sampai masakan selesai, Ratu masih tetap bersama wanita parubaya itu di dapur. Setelah ini Li mau kemana? Tanya Ratu riang sambil membantu Li menata meja makan. Di sini saja, mana tahu Non dan Den Restu butuh sesuatu. Kira-kira kalau keluar lihat pemandangan di sini boleh nggak ya? Tanya Ratu penasaran. Non yang lebih tahu. Den Restu ditanya gimana? Ledek Li jenaka. Saya tanya Tuan Mode dulu deh. Ratu melangkah menuju ke ruang kerja tempat tadi Restu bicara bersama ajudannya. Namun gadis itu tak menemukan ada pemuda itu di situ. Langkahnya kemudian menuju ke kamar. Pria itu ternyata sedang duduk serius di depan laptopnya. Tak ingin banyak mengganggu, sengaja Ratu hanya memberi isyarat dan sedikit berbisik. Tuan muda, Anda butuh sesuatu enggak? Kalau enggak ada, aku sama Li boleh enggak keluar sebentar lihat pemandangan di sini? Pria itu tak memberi respon berarti selain terus fokus pada pekerjaannya. Dasar pokok pisang, diam baik. Gerutu Ratu lirih. Wanita itu kembali mengulang pertanyaan seraya maju 2 langkah tepat di hadapan meja Restu. Pria itu rupanya menyadari keberadaan istrinya. Tanpa bergeser dari fokus matanya, ia langsung bersuara sebelum Ratu bicara. Gak boleh. Wanita yang hari ini mengucir rambutnya itu sontak cemberut. Ih, denger toh tadi rupanya. Cuma di sini saja, nggak jauh. Paling juga area teras sampai halaman depan.
Cicit Ratu dengan suara berbisik. Restu mengangkat mata, kini tepat lurus menuju netra belok Ratu. I say, nurut apa kataku. Apa kau lupa perjanjian awal kita? Ucap Restu sarkas dan dingin. Pemuda itu kembali menunduk tanpa peduli mengabaikan Ratu yang kaget dengan sikap pria ini. Gadis itu manggut-manggut kecil berusaha keras mengerti. Ia pun berbalik hendak pergi. Ratu, suara Restu menginstruksi langkah gadis itu. Ya, mimik wajah Ratu sontak berbinar cerah, berharap pria ini berubah pikiran dan telinga Ratu mendapatkan angin segar. Bawakan aku kopi. Air muka Ratu mendadak berubah kecut karena harapannya lagi-lagi pupus. Baik, ucapnya sambil melengos. Dia berbalik patuh tapi dalam beberapa detik kembali lagi dengan wajah galak. Bos, luka kamu belum pulih benar. Jangan sembarangan minum ini itu, protesnya galak. Tak apa, sedikit aja. Porsi kecil. Lelaki sangar itu rupanya cukup keras kepala. Sorry, enggak. Kalau Li tahu beliau pasti juga enggak bakal izinin, tekan Ratu tinggi. Mana berani Li bilang enggak, ucap Restu tergelak kecil. Li itu sayang banget sama kamu. Mana mau dia kamu kenapa-kenapa, tekan Ratu lagi. Dari mana kamu tahu? Restu bangkit, melangkah perlahan, mendekat ke arah Ratu. Ya, tahulah. Li tadi bilang begitu kok, tekan Ratu. Begitu, alis Restu naik satu. Iya, Li itu sayang banget sama kamu. Kalau kamu? Pertanyaan itu datang bersama sorot mata gelap yang tak bisa Ratu hadang. Apalagi pria itu kini tepat berada sehasta di hadapannya, mengunci dengan tatapan membius yang seolah menghipnotis Ratu untuk menutup mulut. Gadis itu tak lagi bisa bicara dalam kebingungan. Otaknya yang mendadak linglung seketika. Bersambung. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Part berikutnya akan makin seru. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. See you.